Selamat sore dan selamat datang kembali di UNG TV. Masih bersama saya, jumpa lagi bersama saya Andika Witana dalam program COVID-19 Talk Series. Sedikit informasi untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah bahwa pada sore hari ini kita berada di COVID-19 Crisis Center, tempatnya di Jambura, Universitas Negeri Gorontalo. Tempat ini digunakan sebagai pusat informasi mengenai COVID-19 skala Provinsi Gorontalo. Teman-teman, pada sore hari ini kita akan membahas mengenai sosial media dan juga linguistik forensik. Tapi sebelum itu, apa kabar teman-teman di rumah? Semoga masih dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Dan apalagi kita akan menghadapi normal baru atau new life. Pastinya teman-teman harus tetap menggunakan masker saat bepergian dan tetap menjaga social distancing. Dan jika bisa tetap di rumah saja. Dan saya menyarankan jangan lupa menggunakan hand sanitizer. Di depan saya kali ini telah ada hand sanitizer. Ini hand sanitizer dibuat langsung oleh jurusan farmasi Universitas Negeri Gorontalo. Sehingga teman-teman untuk tetap menggunakan hand sanitizer ya selama di rumah saja. Dan kita juga sebelum lanjut berbincang-bincang, kita harus menggunakan hand sanitizer. Mari Bu, saya bantu menggunakan. Iya. Oke. Ya, saya juga pakai ya pastinya. Sebelum bicara, juga. Iya, pada sore hari ini kita telah kedatangan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali ya. Pastinya kita akan menguras ya. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa untuk bertanya melalui live comment jika ingin menanyakan pembahasan kita pada tema kita pada sore hari ini. Saya sapa ya, narasumber kita yang pertama ada Ibu Novi Rusu, SPDMA. Selamat datang Ibu. Ya, halo. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Bapak Dr. Dakia Ndijo ya, M.Hum. Selamat datang Bapak. Apa kabar nih? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Iya. Kesibukannya apa nih Bu setelah masa perkuliahan sekarang? Ya kantor seperti biasa, tapi kan masih work from home. Iya. Jadi ya pada dasarnya setiap hari ada kegiatan ngurusin mahasiswa. Ya, karena saya juga di jurusan. Oh ya, kalau Bapak sendiri nih kesibukannya sehari-hari gimana? Ya, macam-macam. Oh, macam-macam ya? Ya. Banyak ya? Ya, pokoknya berhubungan dengan perkuliahan, menyusun artikel apa segala macam itu jadi pekerjaan. Oke. Dan tentu saya lebih banyak santainya. Iya, lebih banyak santainya ya. Oke, teman-teman yang ada di rumah, di masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak informasi-informasi yang beredar di media sosial. Tentunya memiliki dua kemungkinan, yang bersifat positif dan juga bersifat negatif. Tidak sedikit juga informasi-informasi yang beredar di media sosial memiliki sifat negatifnya. Nah, sehingga kita perlu mengupasnya pada sore hari ini. Dan sebelum itu, nih Ibu dan Bapak nih, kira-kira dari pentingnya nih media sosial di masa pandemi COVID-19 seperti ini, apakah ini dampak positifnya lebih besar atau dampak negatifnya? Saya minta dulu pendapatnya dari Ibu dulu deh, Ibu Novi dulu. Ya, terima kasih. Jadi media sosial ini kan media tempat kita bersosialisasi, berbagi informasi, bergaul ya istilahnya, tapi secara online. Mau dia sebelum pandemi ataupun saat pandemi ini, dua-duanya ada, positif dan negatifnya ada ya, berpengaruh di dua-dua ini. Ya tergantung bagaimana kita menggunakan sosial media itu dan bagaimana perlakuan kita kepada media yang satu ini. Dan sepertinya kan dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak munculnya Facebook dan lain-lain ya, sepertinya setiap manusia di muka bumi ini harus punya itu, harus punya akun minimal satu ya, walaupun mungkin jarang yang punya hanya satu. Nah, jadi mau suka tidak suka atau apa ya, pastilah ada. Dan ini kalau saya diminta untuk mengukur besar kecilnya di masa pandemi, saya rasa sama saja ya, sama ya? saja. Jika dari Bapak sendiri nih, peran penting sosial media atau yang dikaitkan nih, ada satu lagi pembahasan kita yang sangat penting pada sore hari ini, yaitu linguistik forensik ya. Ini yang mungkin teman-teman di rumah belum tahu ya, mungkin itu yang terlebih dahulu harus dijelaskan. Apa itu linguistik forensik? Ya, terima kasih. Ini media sosial yang sehubungan dengan linguistik forensik ini. Memang alat ini atau kecanggihan dari alat ini memang diciptakan manusia untuk berkomunikasi yang tidak mengenal jarak jauhnya, tempatnya, waktunya. Cuma kadang-kadang itu disalahgunakan, terutama dari segi bahasa. Jadi ada bahasa-bahasa yang dikirim lewat media sosial ini, ada bahasa yang menyinggung perasaan orang, pencemaran nama baik, macam-macam. Nah, sehingga itu yang komunikasi lewat
media sosial ini dia berakhir dengan masalah hukum. Itu ya. Linguistik forensik ini jadi pola bahasa hukum ya, menggunakan sosial media. Ini juga saya baru baca nih ya. Juga mungkin teman-teman di rumah juga mendapat informasi baru ya mengenai linguistik forensik ini. Jika bagaimana nih cara mengubah stigma masyarakat? Biasakan masyarakat yang memiliki tingkat kecemasan tinggi ya di masa pandemik, baik itu dari linguistik forensiknya yang menggunakan pola bahasa yang kurang baik dan benar, dan jika dilihat dari penggunaan sosial media sendiri mengenai masyarakat-masyarakat yang memiliki tingkat kecemasan tinggi, bagaimana nih Ibu? Jadi mungkin kita mulai dari sosial media itu kan seperti akun sosial media itu kan seperti rumah ya, rumah kita. Makanya sampai di salah satu media ini ada tulisannya beranda. Beranda itu kan rumah kita, halaman rumah kita berarti. Nah teman-teman ini kan seperti tetangga ya. Sekarang pertanyaannya adalah kita mau yang akan mampir ke beranda kita itu apa aja? Kan kita harus bisa mengontrol. Kita mau biarkan siapa saja duduk atau kita mau mengontrol siapa yang bisa masuk. Harusnya kita memperlakukan sosmed itu seperti rumah sendiri. Ya, jadi tidak semua orang bisa masuk keluar begitu, kita bisa kontrol. Nah, yang ada sekarang ini seringkali karena mungkin mereka juga tidak terlalu paham bagaimana, kan ada fitur-fitur yang bisa digunakan untuk mengontrol itu. Tapi ada juga yang tidak paham sehingga kalau saat banyak masyarakat yang belum tahu ya, rumahnya itu dia tidak tak sadar bahwa terbuka untuk semua. Jadi berbagai macam informasi masuk. Nah, bahkan sebelum pandemi ini informasi itu kan macam-macam dan seringkali bahkan mempengaruhi mental seseorang. Tentunya itu ya. Shock ya. Apalagi yang sekarang ya. Saya dan beberapa teman bahkan di awal-awal pandemi ini kami ada grup yang namanya Healing Corner. Itu grup ibu-ibu, karena memang terutama sekali ibu-ibu saya menyadari sekali kami mengalami kecemasan tingkat tinggi, begitu takut dengan berbagai macam ya, bahkan kadang tiba-tiba tengah malam buka grup sosmed, ada informasi tentang ini yang membuat kita itu sampai susah tidur, mempengaruhi segala hal, dan bisa bikin stres. Jadi memang menurut saya sih sosmed di masa pandemi ini selain hiburan, tempat kita bisa berbagi informasi dan yang menghibur diri, tapi juga bisa memicu stres. Nah itulah, itu masyarakat banyak ya yang menggunakan sosial media ini menjadi justru malah takut gitu, saya tidak mau buka sosial media karena akan ada informasi-informasi seperti malah itu. tambah bikin sakit, menurunkan imun orang bilang. Iya benar. Kalau dari linguistik forensik sendiri Pak, bagaimana Pak? Jadi ini media sosial ini itu kadang tadi saya katakan itu kadang-kadang disalahgunakan oleh masyarakat. Nah kalau kita lihat dari ciri-ciri media sosial itu, ya cirinya salah satunya adalah pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang atau malah lebih luas jangkauannya. Ya, misalnya melalui SMS, Facebook, apa segala macam. Kemudian pesan yang disampaikan bebas dan tanpa harus melalui satu gatekeeper, tanpa seleksi. Tanpa seleksi. Nah, di sini dia merusak orang, ya merusak. Karena media yang digunakan ini tanpa seleksi, tidak seperti film kan melalui sensor. Harus sensor ya. Sensor. Itu yang, nah dia enaknya saja menyampaikan itu informasi itu. Padahal ya begitu dia sampaikan, nah ada yang tersinggung, ada yang merasa marah, ada yang misalnya pernah kejadian di Pohuwato, ada salah seorang masyarakat itu menyampaikan bahwa ini sebelum ada corona ini, belum ada. Tapi dia sampaikan bahwa di Pohuwato sudah ada. Nah, itu diproses secara hukum. Karena itu tidak benar. Sehingga masyarakat melihat itu, mendengar atau membaca itu, merasa ketakutannya luar biasa. Nah, sehingga itu diproses secara hukum. Nah, itu dibawa ke saya. Dibawa ke saya. Itu diberi keterangan. Nah, saya memberi keterangan itu sesuai dengan profesi saya sebagai pemerhati bahasa, saya menyampaikan itu. Nah, bagaimana tafsiran dari para ahli hukum tentang apa yang saya beri keterangan itu sudah di luar tanggung jawab saya. Jadi tafsirkan apakah ini berdampak hukum atau tidak. Nah, itu yang saya katakan tadi. Jadi pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui seleksi. Ya, itu kan siapa saja bisa menggunakan. Orang tua, anak kecil, segala macam. Nah, kadang-kadang juga ada beberapa perkara yang dibawa ke saya itu. Ini Pak, ini sudah betul-betul ini. Jangan sampai kasihan setelah ini saya katakan begini. Ya betul Pak.
diakui oleh Pak penyidik itu katanya, ini memang sudah dihubungi yang bersangkutan, ini hanya main-main, hanya iseng-iseng saja. Ini masalah bahasa Pak. Jadi jangan istilah kita hanya iseng-iseng. Tapi karena yang dituju dengan perkataannya, kalimatnya ini merasa tersinggung, tidak nyaman dengan kalimat-kalimat itu, dia proses melalui hukum. Karena ini juga dapat meningkatkan kecemasan ya di kalangan masyarakat, memberikan informasi hoax Salah, atau hoax hoax, ya. Hoax ini itu hoax yang apa sih betul, cara bacanya gitu. Ini Jadi harus harus ditegak juga ya ternyata ya. Nah, lanjut nih kira-kira karena sudah ada pembicaraan mengenai hukumnya nih, Pak. Kira-kira dari kesalahan penggunaan bahasa tadi atau memposting hal-hal yang tidak benar ini memiliki hukum yang seperti apa mungkin dilihat dari pemerhati bahasanya? Ya, jadi dari segi bahasa yang dipersoalkan itu misalnya berita palsu, tidak betul. Satu, yang kedua adalah makian. Ya, misalnya ada yang berhubungan dengan perkara-perkara pidana itu ada makian, ada kalimat-kalimat yang tidak terpuji ditujukan pada seseorang, nah itu yang bereaksi. Jadi itu yang makian. Memang makian ini yaitu bahasa akrab kita kan, itu orang Gorontalo itu ya untuk menambah keakraban dalam pergaulan. Istilahnya biasa aja ya. Biasa saja. Tapi kan tidak semua orang seperti tidak itu. Semua orang. Ya memang ada ruang-ruang yang tertentu. Artinya kapan bahasa makian itu kita gunakan dan kapan tidak boleh. Nah, kapan kita gunakan dalam senda gurau bisa saja. Bisa saja ya dengan teman. Tapi sudah diunsuri oleh emosi yang meluap-luap lalu kita menggunakan kata-kata makian. Itu timbul reaksi. Enak saja kamu memaki saya itu. Karena tidak semua penerimanya bisa menerima ya diperlakukan demikian. Dari sosial media sendiri, dari mengenai itu gimana? Menarik. Jadi sebenarnya kalau di luar pergaulan kita di luar media ini, sebenarnya juga menyampaikan suatu informasi yang salah itu kan tidak benar, tidak bisa ya. Yang tidak benar itu kan salah. Kemudian juga misalnya memaki dan sebagainya juga itu secara normal juga tidak bisa ya. Orang bisa tersinggung dan seterusnya walaupun di luar media ini. Tapi kemudian ini menjadi dan ada delik hukumnya. Nah, saat sudah masuk ke dalam ranah sosial media yang online ini, kalimat-kalimat ini kan, kata-kata ini tidak hanya didengar oleh 1-2 orang, dibaca 1-2 orang, tapi bisa viral ke seluruh dunia misalnya. Semua orang bisa tahu. Makanya sosial media itu salah dampaknya dia bisa mengecilkan seseorang, bisa membesarkan seseorang dalam sekejap. Contoh Norman ya, dia main-main handphone, video dimasukkan ke YouTube, tiba-tiba viral terkenal. Tapi ada juga pembunuhan karakter lewat sosial media. Pembunuhan karakter ini lewat sosial media. Dan alhamdulillah ya, maksudnya ini sudah ada payung hukumnya. Jadi orang tidak bisa sembarangan untuk mengucapkan kata-kata sesuka hatinya yang bisa menyinggung seseorang atau satu institusi dan sehingga memang perlu sekali sebagai pengguna sosial media kita itu sebenarnya walaupun dalam lingkup online kita sementara hidup bermasyarakat, sehingga harus sadar benar hidup bermasyarakat itu seperti apa, harus bisa menjaga, harus saling bertoleransi, menjaga perasaan orang dan seterusnya, walaupun kita tidak saling berhadapan-hadapan dengan mereka, tapi kita harus sadar setiap satu kata yang keluar itu akan dibaca orang lain dan akan mempengaruhi banyak hal, termasuk diri kita. Dan ini banyak sekali menurut saya pengguna sosial media yang tidak paham dengan ini. Intinya begini, mereka ikut gaul begitu, punya akun, bagi-bagi semuanya, padahal kan ikut-ikutan ya. Tidak seperti itu. Saya sangat selektif sekali. Saya suka sekali menggunakan sosial media. Ya, teman-teman juga pasti ada yang tahu. Dan hampir setiap hari saya muncul di sosial media, kasih komen ataupun saya posting status dan sebagainya. Tapi saya sangat selektif sekali. Apa yang harus saya munculkan di halaman rumah saya atau di rumah saya? Karena ini representasi saya. Iya, sehingga pengunjungnya juga tertarik ya. Dan karena ini representasi diri saya tidak karena orang akan menilai kita berdasarkan apa yang kita sampaikan kan. Ya, jadi saya juga tidak mau sembarangan untuk menampilkan apa yang bisa termasuk share informasi juga harus sebenarnya cek and recheck dulu. Apa ini benar? Kalau misalnya ada yang kirim informasi misalnya lewat salah satu media, kita cek dulu apa benar yang dia bilang ini. Kalau benar silakan di-share. Kadang-kadang kan langsung share semua. Padahal ini belum disaring dulu ya, tinggal main share saja. Iya benar, dan kemudian kan ada yang tidak bisa menerima itu dengan pikiran terbuka misalnya. Atau kemudian menganggap itu sudah sangat benar sekali. Dan kemudian itu menjadi patokan, padahal kan belum tentu seperti itu.
Jadi ya untuk teman-teman di rumah pintar-pintar menggunakan sosial media karena ini sekarang sudah ada hukumnya ya mengenai tutur bahasa dan juga pola bahasa ketika menggunakan sosial media. Dan ada dari beberapa masyarakat nih Bu, Pak, justru tidak percaya ya dengan informasi di media massa gitu karena mungkin banyaknya hoax yang tersebar. Ini mungkin kira-kira dari Bapak dan Ibu sendiri nih, ketika ada informasi, terus bagaimana nih? Apakah informasi ini valid atau tidak? Mungkin bisa dibagikan triknya untuk mengetahui informasi valid dan tidak validnya. Dari Bapak dulu ya. Ya, jadi ini dari segi bahasa memang tadi katakan dicek dulu kebenarannya, ya, dicek dulu. Tapi karena ya dasarnya sebagai manusia biasa, benar tidak, ya sebenarnya tadi itu saya kaitkan dengan ada yang hanya iseng-iseng benar atau ya sudah pokoknya kirim saja. Nah tiba-tiba dia terjebak dalam hukum. Nah dalam linguistik forensik ini ada 3 hal yang disampaikan oleh ahli bahasa Pak Andika Duta Bahari yang dari UI itu, dari UPI. Beliau mengatakan bahwa area linguistik forensik ada 3. Yang pertama sebagai instrumen hukum, sebagai alat untuk mengungkap keadilan, bagaimana hukum, itu sebagai alat. Yang kedua bahasanya sebagai proses hukum. Yang ketiga sebagai bukti hukum. Nah proses hukum ini yang selalu setiap persoalan ada di masyarakat itu dibawa ke saya diproses dulu. Mana saya selalu dijebak, Pak, kira-kira ini bisa masuk di ranah hukum atau bagaimana? Saya balik bertanya, Pak, tunggu dulu. Apakah saya ini sebagai penentu bahwa ini masuk di hukum atau tidak? Ya, Pak. Makanya Bapak dulu yang kami hubungi. Jadi setelah Bapak dihubungi bahwa bisa masuk, baru kami ke pihak ahli pidana. Sesudah itu ahli pidana ke IT, yang ahli ilmu IT, IT itu. Pak ini bisa, karena itu kan yang berhubungan dengan apakah ini boleh atau tidak dikirim atau bagaimana. Jadi itu jadi saya dulu yang dihubungi. Jadi saya juga harus hati-hati. Saya harus hati-hati menentukan ini masuk dalam rangka mana. Mana ada satu perkara, ini memang menarik sekali ini, ya kan? Dari satu perkara ada bapak yang kalah di pengadilan, sudah diputuskan pengadilan, dia lewat polisi, dia bawa ke saya, Pak Polisi, Pak, ini ada bapak ini yang sudah kalah di pengadilan, tapi beliau masih keberatan, masih mau angkat lagi, disuruh koreksi dari segi bahasa. Saya baca, saya pelajari, saya bilang, Pak, tidak boleh, karena ini hukum apapun yang ditentukan oleh hakim, keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, itu tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun ya. Saya akan terjebak pada satu pertanyaan. Dasar apa Bapak mau menggugat kembali? Menggugat kembali. Saya bilang tidak boleh, Pak. Jadi tidak boleh. Dan oleh Bapak penyidik itu disampaikan ke yang bersangkutan. Yang bersangkutan malah telepon lagi ke saya. Dia bilang, Pak, kira-kira dari segi bahasa, saya bilang tidak boleh, Pak. Saya tidak berani. Sebab ini sudah diputuskan oleh hakim. Jadi saya tidak seberani itu. Semudah itu saya mengatakan bahwa ini masih, saya akan yang dikurung. Saya akan ditahan. Ternyata memang serumit ini ya mengenai itu yang namanya, itu yang saya katakan tadi, itu dikatakan oleh Pak Andika itu bahwa bahasa itu bagi proses hukum, diproses dulu secara dicari apa ini benar atau tidak. Nah setelah hasil proses itu, nah itu bahasa sebagai bukti hukum, ya kan? Jadi apa yang saya katakan itu melalui BAP yang saya sampaikan kepada pihak penyidik itu sebagai bukti hukum, dan itu dibawa kemana-mana. Ya, malah saya juga dipanggil untuk minta ketegasan dari Pak Hakim. Itu minta ketegasan dari saya. Saksi ahli bahasa harus hadir. Wah, luar biasa, ini harus berhadapan dengan hakim ya. Dengan hakim. Nah, yang mau menghantam saya bukan hakim itu, para pengacara ahli pengacara. Siapa dulu? Iya, udah nggak usah disebutin namanya Pak. Gitu. Tidak, yang pengacara itu kan, saya tidak menyebutkan namanya. Saya sudah banyak kali bilang apa. Tidak, saya pokoknya menjelaskan sesuai dengan profesi saya sebagai orang pemerhati bahasa itu. Jadi sampai di situ. Jadi dia tidak bisa. Jadi ada yang
ya pokoknya seperti sangat itu. sulit ya memang ternyata. agak susah. Ya, agak Jika susah. dari Ibu sendiri nih sebagai pengguna aktif ya sosial media ya gitu, gimana sih Ibu nyaring informasi sebelum sharing kembali untuk mencari kebenarannya ini gimana? Biasanya kan orang lihat Google ya. Kita ketik satu kata saja kan bisa muncul berbagai macam hits. Nah kalau misalnya ada yang share bahwa obat ini bisa menyembuhkan, kita ketik saja itu akan muncul apakah itu benar ini. Pernah kan di awal-awal pandemi ini ada pesan berantai yang kirim bahwa bahwa akan ada angin dari mana, jangan keluar jam segini nanti kamu akan terpapar. Itu kan heboh sekali di mana-mana. Betul. Nah, orang-orang yang tidak mau mengklarifikasi, mereka sudah share dan sudah ketakutan sendiri. Itu termasuk keluarga saya, tanya-tanya saya, sudah saling kecemasan ya. Saya bilang, ntar mau cek dulu. Ternyata setelah cek ke ke mesin pencari, itu ada banyak sekali informasi bahwa ini tidak benar. Ini adalah informasi yang tidak benar. Dan setelah dibaca, bahkan tanggalnya itu sudah lewat. Bayangkan mereka share informasi yang katanya tanggal 23 Maret misalnya, sementara ini sudah tanggal 2 Mei. Coba bayangkan, mereka sudah tidak baca tanggalnya, mereka langsung melihat kontennya dan sudah ketakutan sendiri. Dan sebenarnya karena apa itu? Hal ini sebenarnya ingin membantu orang lain misalnya. Ini kan kalau memang kita tidak bisa keluar rumah, maka orang lain saya yang tahu. Cuma saya, tapi semua orang harus juga tahu. Tapi kemudian ketakutan mereka dan kebaikan hati mereka itu mempengaruhi banyak sekali ya orang-orang lain juga, padahal ini informasinya salah. Jadi harus saring dulu, searching dulu, terus di-share. Iya, gitu. Memang sepertinya capek, tapi juga supaya kita tidak malu sendiri menyebarkan berita yang tidak benar dan sudah tidak benar, ketahuan bahwa kita asal-asalan begitu dan itu muncul, seperti Bapak bilang tadi kan, kalau yang di luar sosial media, linguistik forensik kan di dua-duanya, bukan hanya di sosial media, di mana saja. Dan Bapak ini kan yang menilai apakah kata ini termasuk makian atau tidak dan seterusnya, hinaan atau tidak. Nah, di sini di sosmed itu kan benar-benar jejak digitalnya jelas. Orang bisa screen capture. Ya, kalau sekedar kita bicara atau misalnya menyampaikan informasi salah ke orang lain sementara tidak lewat sosial media tanpa rekaman, orang bilang saya tidak pernah bilang itu, tidak ada bukti. Tapi lewat sosial media ada bukti. Tinggal di capture, tinggal diteruskan bisa. Dan bisa saja dia hapus di akunnya, tapi kan di tempat orang lain sudah terekam, sudah di capture ya. Jadi memang harus hati-hati sekali. Dan karena juga masyarakat harus tahu sudah ada hukumnya, jangan main-main dengan cyberbullying seperti misalnya ya. Ini yang menjadi sangat marak ya di Indonesia bullying melalui sosial media ya, karena ada beberapa oknum yang bahkan sampai depresi ini ya. Nah, di masa pandemik nih, Pak Bu, di masa pandemi COVID-19, penggunaan sosial media ini meningkat ya, karena selama di rumah saja. Terutama nih perhatiannya pada anak-anak. Gamers ya, tadi katanya masuk di media online. Nah, kira-kira ini gimana nih untuk anak-anak yang sudah kecanduan gamers? Apakah ini kesalahan dari pribadinya sendiri atau dari orang tuanya yang kurang pengawasan? Kalau dari Ibu nih yang pasti ini sering banget ya buka-buka sosial media. Terutama sekali karena saya punya anak yang masih seumuran anak-anak yang suka main game ya. Dan memang anak saya itu senang sekali main game. Saya juga saya berusaha untuk mengontrol mereka, ada waktu-waktu, tapi juga sangat sulit seringkali karena kita ada di urusan di dapur dan sebagainya, apalagi kita harus kerja di rumah juga. Cuman memang alhamdulillah sih kalau memang mau belajar, mereka tahu mereka harus belajar. Tapi memang porsi belajar itu lebih sedikit sebenarnya di rumah, lebih besarnya porsi bermain. Cuman saya tidak tahu dengan anak-anak lain, ada yang sangat adiktif ya. Kalau anak-anak saya termasuk yang mereka suka main, tapi kemudian mereka beralih ke hal-hal yang lain, tapi masih lewat laptop juga atau handphone juga, misalnya nonton YouTube ya, atau belajar edit-edit seperti itu kan bagus juga sebenarnya untuk mereka, skill mereka. Jadi tidak hanya main saja, walaupun memang main itu sering, sering. Dan memang ini masalah hari ini ya, orang tua hari ini kadang-kadang bahkan orang tua itu merasa biar telinga mereka aman, pikiran mereka aman, kasih handphone anak, mereka main. Karena banyak banget ya, bahkan adik saya ini baru 8 tahun, udah pintar banget main gadget, lebih pintaran dari saya gitu ya. Jadi saya ingin menanyakan nih, supaya untuk orang tua juga yang di rumah lebih memperhatikan ya anak-anak mereka. Benar, memang harus kita komunikasi dengan mereka, tanyakan apa yang mereka, kalau perlu bikin review, gamenya dibikin review, kamu menulis, kira-kira gamenya tentang apa, siapa tokoh-tokohnya, ceritanya tentang apa. Jadi bisa main sambil belajar ya.
Dari Bapak sendiri nih, Ya, tadi kita sudah memang membahas hukuman-hukuman mengenai penggunaan ya kata yang tidak senonoh. Nah, kira-kira dari hukuman-hukumannya itu sendiri, apakah mungkin bisa sedikit saja dijelaskan agar memberikan informasi kepada teman-teman yang sementara nonton supaya lebih bijak lagi dalam menggunakan tutur kata di sosial media. Hukumannya ini seperti apa, Pak? Ya, jadi setiap postingan yang dibawa ke saya itu saya beri keterangan ya oleh pihak penyidik lagi nah itu dibawa ke pengadilan. Nah, ada yang tidak sampai ke pengadilan. Ada yang tidak sampai ke pengadilan. Ya. Kenapa tidak sampai ke pengadilan? Ya, kedua belah pihak ingin damai. Jadi karena setelah diputuskan oleh pihak, oh Bapak harus begini menghadap Kaget sih. tidak sampai. Putus sampai di situ. Nah, ada juga yang sampai. Ya, ada juga yang sampai ke pengadilan. Ya, ada yang saya dengar itu ya, saya dengar ada yang dapat hukuman percobaan 6 bulan. Ada yang sampai 1 tahun, ada karena saya tidak mau ya hanya dengan satu kalimat bisa mendekap di penjara gitu ya misalnya. Jadi anehnya ada yang mengirim melalui WA atau SMS itu niat membunuh, membunuh. Pokoknya saya tunggu kau. Nanti kita ketemu siapa yang berani di antara kau dengan saya. Waduh. Jadi memang ada niat. Nah, niatnya memang berat. Niatnya memang yang berat. Nah, ada juga yang hanya ya karena ini dalam bentuk persahabatan, dalam bentuk pergaulan, tapi tiba-tiba dia tersinggung, ya. Ketersinggungan itu tidak sampai ke pengadilan karena jika masih dalam lingkungan pertemanan pergaulan ya, ke penyidikan. Jadi itu yang kemudian untuk berapa tahun itu saya tidak itu ya bolehlah saya tidak sampai ke sana ya, karena itu sudah wilayahnya Pak Hakim itu menentukan. Memang ya kadang-kadang juga saya memberikan keterangan misalnya dalam bentuk pembelaan. Tapi ada juga yang memang ya yang tetap dapat hukuman tapi percobaan ya. Dan selama ini kan Pak hakim itu kan mengambil keputusan berdasarkan feelingnya masing-masing, feelingnya ya, bukan tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh para saksi, tidak seperti itu. Jadi berdasarkan saksi-saksi itu, keterangan saksi, hakim menentukan ini berapa bulan. Ini percobaan, banyak sekali yang terjerumus ke ranah hukum gara-gara bahasa yang digunakan lewat media sosial. Ya. Dan bahasa yang digunakan itu bukan hanya makian, itu bukan dalam bahasa Gorontalo ada Pak. Bahasa Gorontalo ya. Ya, bahasa Gorontalo. Jadi pokoknya kata-kata bahasa Gorontalo yang dibawa ke saya karena saya juga adalah orang Gorontalo. Ya, saya terjemahkan. Nah, itu mereka heran, tajam sekali ya, pedih sekali ya. Ya itulah, ini Pak ini tingkatan makian dalam bahasa Gorontalo Pak. Itu luar biasa ini. Nah itu yang memang hukumannya memang ya menurut mereka itu berat ini. Ya, itu sudah urusan hakim menentukan itu berapa. Yang penting Bapak sebagai pemerhati bahasa telah memberikan penjelasannya penjelasan yang ya. Jadi kira-kira seperti itu yang bukan. Ya. Jadi untuk teman-teman ya, jangan lagi dan jangan lagi menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baik ya selama di sosial media. Tapi sebelum itu saya dari tadi ini salfok nih sama pakaiannya Ibu. Ternyata saya dan Ibu ini couple ya gitu. Kita janjian gak sih Bu pakai baju kayak gini? Tadi pada kayak bilang feeling, kayak saya feeling ya. Ya feeling ya, kita berdua ada feeling nih. Baru mau tag juga udah ada feeling. Oke Ibu, jadi saya ingin bertanya lagi nih kepada Ibu. Kalau dilihat ya dari permasalahan sekarang, dari bullying atau pelecehan nama baik, kalau pendapat Ibu sebagai pengguna aktif sosial media, hal-hal seperti ini bagaimana Ibu? Yes, saya melihat karena sekali lagi user dari sosial media ini tidak paham bahwa itu yang saya jelaskan tadi ya, bahwa kita sementara bermasyarakat sebenarnya secara online. Ya, bahwa ada orang lain yang hidup sama-sama dengan kita dan kita harus bertoleransi, menjaga berbagai macam hal untuk menghindari ketersinggungan dan seterusnya. Dan ini buktinya sangat jelas, bisa tadi ya ada jejak-jejak yang bisa direkam. Jadi memang harus sangat hati-hati.
sekali lagi saya melihat banyak pengguna sosial media mereka tidak paham fitur dalam sosial media. Misalnya di WhatsApp ya, kan kadang-kadang mengeluh ini banyak sekali video masuk, foto langsung tersimpan di memori kita. Padahal itu kan sebenarnya kita bisa atur. Ada pengaturannya ya? Ada pengaturannya untuk jangan sampai masuk ke ini, ke apa? Biasanya kalau grup itu wah enaknya sharing video dan sebagainya. Rame-rame ya sama teman-teman. Apalagi zaman sekarang ini dan saya melihat juga, dan ini juga berdasarkan cerita-cerita sama teman, sejak masa pandemi ini ada lebih banyak grup WhatsApp. Ya grup WhatsApp bertambah, terutama juga karena kita harus kuliah dari rumah sehingga ada kuliah grup. Harus ada masing-masing grupnya ya. Grup mata kuliah 1, mata kuliah 2, dan saya sendiri sebagai mahasiswa nih ngerasain. Begitu banyak grup kan sudah ini ya Allah banyak sekali. Itu yang lucu waktu saya di ya barusan ini, karena saya tidak mau mereka share tugasnya di grup PA, jadi saya mau mereka kirim personal. Nah mereka ini kan tidak terdaftar di kontak nomor, ya? di kontak saya, bingung saya ini begini banyak yang mana. Jadi memang benar-benar ya ini juga salah satu pembelajaran untuk saya bahwa di sosmed itu kita harus benar-benar bisa memanage banyak hal, termasuk kita menggunakan dan memperhatikan fitur-fitur, termasuk di Facebook misalnya kan kita juga bisa mengatur postingan mana yang bisa mampir ke lini masa kita. Tidak semuanya kan kita blok saja. Nanti kalau kita oke baru bisa masuk. Sehingga jangan semua masuk, orang curhat masuk, orang jualan masuk. Berita-berita yang justru menekankan meningkatkan stresnya kita masuk gitu ya. Itu kan lebih dikurangin ya. Benar sekali. Kadang-kadang bahkan bukan bikin stres, cuman orang tag ini, tag itu dan seterusnya. Oh, yang tidak penting ya, Ibu ya. Ya, saya termasuk yang tidak terlalu usuh kalau Risih ya. Facebook saya itu dipenuhi dengan postingan yang punya orang lalu masuk ke saya begitu. Ya, jadi memang saya sangat pilih-pilih sekali untuk memasukkan postingan ke dalam sosial media saya, akun sosial media. Gitu ya, mungkin sebaiknya juga seperti itu. Semua pengguna ini harus benar-benar memperhatikan. Dan kita ini kan di Indonesia itu kita punya teman yang ribuan ya, yang kita juga padahal kalau misalnya kita posting paling banyak yang like itu paling banyak itu pun kalau topiknya sangat luar biasa, mungkin 400. Sementara kita punya teman 5.000. 4.500-nya ada di mana ya? Ini kan sebenarnya dipertanyakan ya. Gini nih teman online cek gitu. Siapakah mereka ini ya? Tapi juga mau menghapus satu-satu kadang-kadang capek kan? Iya. Jadi memang itu juga berteman. Lihat-lihatlah kan bagusnya sekarang kan ada misalnya dia berteman dengan berapa teman kita sehingga kita bisa oh iya dia memang teman-teman saya. Jadi kita bisa kenalan juga ya. Maksudnya untuk supaya kita yakin orang ini benar-benar ada begitu di dunia nyata ya. Kadang kan cuma satu teman dia add kita sementara teman yang berteman dengan dia itu hanya satu. Ini kan juga siapa dia? Sering ya masuk ya. Siapakah dia ini? Jangan-jangan kan kita juga harus hati-hati dengan pencurian informasi dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai di hack itu ya akun siapa dipakai lalu diposting berbagai macam hal yang tidak banyak baik. Sekali ya masalahnya. Iya, harus hati-hati sekali sebenarnya. Oke, kita bawa ke pemerhati bahasan ya. Dilihat dari yang dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa ada akun-akun hack. Nah, apakah hack ini sendiri masuk ya di permasalahan jika diperhatikan oleh pemerhati bahasa? Oh, ini dia bisa masuk. Dia bisa Gimana? masuk. Ya kan? Karena dalam media sosial itu ada ya katakanlah ada hak seseorang untuk menyampaikan informasi. Ya kan? Ada haknya. Nah, tadi ada yang muncul dalam pikiran saya, SMS, ya. Jadi SMS ini banyak sekali ya. Selamat Anda mendapatkan hadiah 200 juta rupiah. Jangan lupa dipotong pajak teman-teman. Oke Pak, silakan dilanjutkan. SMS itu, ini pernah masuk ke saya. Apakah SMS ini termasuk media sosial yang bisa dibaca oleh umum atau tidak? Ya, ada pernah satu kasus. Jadi ada kasus dikirim oleh si A kepada si B, ya, kepada si B. Oleh si B disampaikan ke si A. Si A keberatan, ya kan? Si A mengirim ke si B, oleh si B disampaikan ke si C. Si C ini tabrakin si A. Kontra ya dengan si A ya. Katanya mau begini, dibawa ke saya bilang, ya kalau melihat SMS ini Pak, SMS ini bersifat pribadi. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui kecuali antara si A dan si B. Antara si B. Jadi ini tidak termasuk pencemaran nama baik Pak. Tidak termasuk. Tidak termasuk. Kenapa? Kan pencemaran nama baik itu kan semua orang bisa tahu. Iya.
Ini hanya saya dengan dia, hanya saya. Nah, kalau umpamanya saya keberatan, saya datangi, jangan lagi disebarkan lagi lewat WA apa segala macam. Jadi itu yang nah itu sehingga tidak berlanjut, ya, tidak berlanjut. Nah, oleh sebab itu melalui kesempatan ini ya barangkali saya berharap ke teman-teman yang menggunakan media sosial ini, ya hati-hatilah, pokoknya hati-hati. Sesuai informasi dari para penyidik bahwa banyak sekali ya kalimat-kalimat yang dikirim lewat WA itu, tetapi ada yang tidak menanggapinya. Malah ada yang masuk yang kesasar. Saya baca-baca, ini tidak boleh ini. Tidak boleh ini sebenarnya. Ya kan? Tapi ya ada yang memahaminya, ya sudahlah ini kan hanya iseng-iseng. Banyak sekali. Nah, jadi jangan hanya terlena dengan iseng-iseng seperti itu. Karena sifat orang lain berbeda Iya, ya. kan sifat orang Oke lain Bapak, berbeda. terima kasih ya untuk itu. Dari nanti kita akan teruskan lagi nih Ya. perbincangannya. Untuk teman-teman di rumah, setelah yang satu ini kita akan menjawab pertanyaan baik dari live comment dan juga beberapa pertanyaan yang telah disediakan oleh tim UNG TV. Untuk itu, jangan kemana-mana, hanya di UNG TV. Universitas Negeri Gorontalo mencermati semakin cepatnya perubahan dunia yang diiringi dengan ketatnya kompetisi, terus melakukan inovasi dan kreativitas pendidikan. Sampai tahun 2019, jumlah mahasiswa pendaftar adalah 19.940 orang dengan 814 dosen yang termasuk di dalamnya 34 guru besar yang tersebar di 10 fakultas yang ada di Universitas Negeri Gorontalo. Di tahun 2019, Dr. Edward Wolok STMT sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo menetapkan visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo, yaitu mengembangkan pendidikan dan pengajaran digital-based learning guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan profesionalitas dengan menguasai teknologi di bidang kependidikan dan non-kependidikan. Meningkatkan kompetensi dan penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbarukan yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah dan nasional secara berkelanjutan. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, melakukan penyebarluasan serta penerapan hasil-hasil penelitian untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan. Mengembangkan kemitraan dan jejaring kerjasama yang luas untuk memajukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Memperkuat nilai-nilai budaya, penerapan sains dan teknologi, serta inovasi berbasis potensi regional. Menyelenggarakan tata kelola dan layanan yang profesional, transparan, dan akuntabilitas yang tinggi menuju good university government. Universitas Negeri Gorontalo harus menjadi kampus yang inovatif, kreatif, dan terkemuka di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Buatlah pergerakan atau kita akan tertinggal.
Ya, terima kasih kepada teman-teman yang masih stay ya di segmen 2 kita, tetap menyaksikan live dari beberapa menit yang lalu. Dan kali ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari tim UNG TV kepada narasumber kita. Kita serang lagi ya narasumber kita ya pada sore hari ini. Iya, ada pertanyaan pertama dari tim. Ini berbagai informasi yang tersebar kadang tidak benar adanya. Yang beberapa informasi yang tidak benar tersebut kadang dibenarkan dan dari sebagian besar masyarakat. Kemudian memberikan pengaruh kepada mental oleh beberapa masyarakat. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak dan Ibu? Atau bisakah Bapak dan Ibu memberikan tips yang jitu agar kedepannya tidak terjerumus pada informasi yang tidak benar? Dari Bapak dulu deh. Ya, jadi ada berita-berita palsu. Kemudian oleh sebagian masyarakat itu dibenarkan. Nah itu yang dibawa ke saya itu. Ya. Jadi ada berita yang disampaikan kepada orang lain, oh, ini tidak benar. Tetapi pihak yang dituju itu mengatakan, oh ini benar. Ya, kenapa dia mengatakan benar? Ya, karena dia merasa benar, terancam perasaannya, pikirannya, apa segala macam. Ya bakal kepolisian dilaporkan ini. Nah, saya menentukan, oh ini hanya sekedar ya gurauan. Cuma masalahnya ini gurauan, tapi sepanjang ada yang keberatan tidak boleh Pak, harus diproses karena dia punya keberatan. Nah, apalagi yang disampaikan itu, yang dibawa itu misalnya ini bukan lewat media sosial ini, hanya penyampaian dari orang ke orang. Ya, ini kan hanya secara lisan. Jadi katakan Ibu Novi itu bahasa-bahasa secara lisan tidak susah untuk memang itu teorinya bahasa lisan itu katanya bahasa lisan itu tidak boleh kita jadikan sebagai barang bukti karena bahasa ini kan berubah-ubah. Karena bisa terbang ya. Bisa terbalik, bisa ada buktinya ya. Tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Tetapi ada tetapinya. Sepanjang itu ada saksi lebih dari 2 orang. Dan yang berikutnya ada yang keberatan, bisa dia masuk dalam, bisa diproses bisa ya? diproses. Itu yang apalagi ini yang sudah ada di dalam media sosial, sudah ada di media sosial itu ada barang bukti. Oh ini yang dikatakan Pak, jadi ini tidak benar, enggak. Ada buktinya ya? Ada buktinya. Itu masalahnya. Iya. Jadi ini harus penuh kehati-hatian ini dengan media sosial ini. Ya terutama bahasa kita seperti apa, ya pokoknya hati-hati perlu disaring menurut Ibu, dicek and recheck benar ini tidak, apa ini tidak menyinggung perasaan orang atau bagaimana, pokoknya seperti itulah. Nah, sebenarnya media sosial ini memberi pelajaran kepada kita dan memberi juga yang pendidikan kepada orang-orang lain itu benar, ini tidak benar, apa ini bahasa hanya iseng-iseng atau tidak, ya seperti itulah. Oke, bergeser ke Ibu nih sebagai penggelut sosial media. Saya juga suka sosial media ya. Oke, dari Ibu sendiri pendapatnya bagaimana? Iya, jadi ya seperti tadi ya sudah saya sampaikan bahwa kita harus jadi pengguna yang smart, yang cerdas. Walaupun ini banyak sekali ya pengguna sosial media ini di semua kalangan ya. Dengan berbagai macam latar belakang, tapi tetap edukasi mungkin dari kampus misalnya terus-menerus ada kampanye tentang penggunaan sosial media yang positif sehingga masyarakat jadi tahu bahwa apa sih sebenarnya sosmed itu dan bagaimana harusnya kita bergaul lewat sosial media, bahwa ada ini secara hukum kita bisa ada masuk ini ya sanksinya kalau kita asal-asal misalnya. Mungkin kalau berbagi informasi saat hari ini mungkin tidak terlalu riskan ya. Cuman kalau misalnya kita mengata-ngatai orang, marah-marah, kadang-kadang kan kita buka status itu, ada yang marah-marah ya. Ini kenapa Mas sampai semua ribut Kiapa marah-marah pagi-pagi dan seterusnya ya. Kadang-kadang saya bilang kenapa jangan sampai yang misalnya Ibu marah ke Bapak, saya merasa juga nih kan gitu kan. Iya benar aja kan. Pengguna sosial media itu gitu ya. Kemudian kan berikut lagi ada yang balas ya, saya status ini, yang lain tersinggung. Saya bilang wah serius. Memang kalau menurut saya nih Pak, ini Andika, ini hanya ini saya pendapat saya pribadi ya. Kan saya punya 3 akun sosmed nih. Tapi is it okay to say untuk menyebut nama-nama
sosmed ini ya. It's okay. Kalau kita ke Facebook itu kan seperti kita main ke pasar kan, Iya. ada banyak sekali jualan ya, banyak banget rame ya. begitu, berbagai macam orang. Bahkan ada grupnya nih, forum Iya. jual beli gitu. Saya nggak sebut mereknya ya. Iya, istilahnya begitu. Kalau kita analogikan seperti kalau kita main Instagram itu kan seperti ke mall, lebih terseleksi apa yang diposting ya, lebih asik Ini begitu. kelihatan ya orang-orang Instagram ini memang rich people banget ya. Ya, mesti iya itu kan, seperti kita ke mall. Nah, kalau kita ke WhatsApp itu kan seperti kompleks tetangga, kompleks rumpi-rumpi begitu, grup-grup Iya, cerita. banyak ya, banyak grupnya Iya. kalau di WhatsApp. Nah, jadi memang harus sekali lagi paham dan harus hati-hati karena walaupun kita postingnya di dalam rumah, tapi akan baca itu lebih banyak dari jumlah tetangga kita. Ya. Orang bahkan di ujung dunia di kampung mana Iya. bisa membaca apa yang kita sampaikan. Apalagi kalau diteruskan. Iya. Jadi memang disebarkan sebaiknya terus. saat kita memposting kita membayangkan apa yang saat kita mengirim pesan itu kita sementara berhadapan dengan ribuan orang. Apakah kita sanggup menghadapi ribuan orang ini kalau apa yang kita posting isinya bagaimana kurang pas ya. Jadi memang benar kembali ke orangnya masing-masing, tapi memang perlu ada edukasi dari kampus, dari kelompok mahasiswa misalnya, ada kampanye positif, sosial media, penggunaan sosial media itu. Gitu ya. Sangat Iya. penting ya, harus Iya. ada edukasi. Iya. Jadi teman-teman di rumah nih jangan macam-macam ke saya ya. Apalagi sekarang saya sudah kenal sama ibu dan juga bapak. Kalian macam-macam ke saya laporin ke bapak nanti. Oke, lanjut. Di pertanyaan kedua nih, bagaimana peran atau andil linguistik Iya. forensik? Ini lebih ditujukan ke bapak nih iya, kira-kira ya. Dalam menyikapi ranah hukum yang sering terjadi di masyarakat, apakah ada undang-undang atau peraturan tersendiri negara tentang pelanggaran dari linguistik Iya. forensik ini, Pak? Ya, ya memang ada. Karena Pak, para penyidik itu membawa ya keterangan-keterangan dalam bentuk BAP itu lengkap dengan pasal-pasalnya. Bahwa si Anu mengatakan ini bertentangan dengan pasal ini. Si Anu, jadi sebelum saya diminta keterangan, ditampilkan dulu pasal-pasal yang pernah dilanggar oleh pengirim SMS. Nah, karena berdasarkan itu, supaya saya luwes memberi keterangan. Luwes memberi keterangan. Jadi berdasarkan pasal-pasal itu, saya memberi keterangan bahwa ini tidak boleh, ini monotis harus begini. Jadi Berarti memang ada ya peraturan memang ada. perundang-undangannya ya? Oleh sebab itu ya undang-undang etis sudah ada, ya kan? Penyebaran kebencian itu sudah ada, hoax juga sudah ada. Ini harus hati-hati, ya. Terutama berita-berita palsu itu, ya ini harus ya disikapi dengan baik supaya tidak terjadi ya kesalahpahaman. Memang ada aturannya Pak. Ada pasal-pasal itu lengkap itu tapi saya juga tidak hafal pasal berapa karena macam-macam itu. Karena banyak ya berarti. Karena sesuai dengan kalimat kesalahan yang dibuat ya. Kalimat dicantumkan dalam pasal. Ini tentang pasal luar biasa juga. Harus hati-hati ya. Ya, Saya betul. nanti langsung gak jadi nih pakai Instagram, takut posting yang salah-salah. Bercanda. Oke, lanjut nih. Saya rasa dari Ibu bisa ya memberikan pendapat Ya. dari Bapak tadi juga. Dan lanjut nih, di tengah pandemi COVID-19, hal-hal spesifik apa saja yang perlu dikontrol dalam penggunaan sosial media? Dari Ibu Novi gimana? Oke, yang kita yang menggunakan sosial media ya, kita benar-benar harus memilih sumber informasi dengan baik Ya. ya. Jangan menerima semuanya. Tidak semua yang disampaikan sosmed itu benar. Bahkan istilahnya di masa pandemi itu kita diminta social media distancing, menjaga jarak dengan sosial media. Apalagi kalau kita merasa semakin kita mendapatkan informasi walaupun itu benar dan itu mempengaruhi kesehatan kita, lebih baik kita menjauh. Iya. Lebih baik kita menjauh. Walaupun itu benar, itu yang bilang dokter dan sebagainya, sebaiknya kita menjauh karena Dapat mempengaruhi sistem imun kita. Kondisi psikologi kita lebih penting sekali ya. Dan karena kita di rumah misalnya terutama ibu-ibu, ada anak-anak yang perlu kita rawat. Ada orang tua perlu kita rawat. Kalau kita terpengaruh dengan apa yang bacaan kita, walaupun bacaan itu benar, bisa mempengaruhi banyak hal, termasuk kondisi dalam rumah. Dan ini tidak sehat, tidak baik. Jadi kalau saya sih menyarankan salah satu tipsnya itu. Jadi memang kalau memang harus menjaga jarak, ayo jaga jarak sebentar begitu. Atau misalnya alihkan ke yang lain, nonton video klip terbaru dari grup musik kesukaan misalnya, atau nonton drama misalnya. Iya, Atau drama ini ya yang paling asik ya selama di rumah saja. Iya, nonton drama yang menyenangkan hati lah. Karena sebenarnya di sosial media itu ada banyak sekali yang bagus dan baik dan menggembirakan, membahagiakan daripada yang ada seimbang istilahnya. Iya. Kenapa kita tidak memilih hal yang menyenangkan untuk kita lihat atau kita baca ya itu.
intinya pilih ya yang menyenangkan untuk kita ya. Iya. Walaupun informasi tadi juga penting. Ya kalau kita sudah sangat siap, ayo kita baca lagi. Tapi kalau memang ternyata sangat tidak siap, lebih baik kita karena kesehatan fisik dari beberapa orang juga berbeda ya Bu ya. Tidak semuanya bisa nih kayak, woi kabar COVID sekarang sudah sekian ribuan. Ada beberapa orang yang justru ketakutan ya, membuat situasi dalam rumah seperti anak-anaknya atau bahkan adiknya tidak diizinkan untuk berada di lingkungan rumahnya. Padahal untuk olahraga di lingkungan rumah pun masih bisa. Karena saking cemasnya ya. Oke, lanjut. Menurut Bapak dan Ibu sendiri nih, apakah oknum-oknum yang telah mendapatkan hukuman dari kasus misalnya pencemaran nama baik yang sering mengungkapkan kebencian dan telah mendapatkan efek jera yang sesuai, misalnya saya nih ngatain teman saya nih, saya sendiri dong yang kena hukumnya. Saya ngatain teman saya, terus teman saya lapor nih ke pemerhati bahasa, terus saya kena hukumannya. Apakah menurut Bapak dan Ibu itu sudah cukup gitu memberikan sanksi sosial kan ya sudah ya dari beberapa orang? Apakah itu sudah cukup memberikan efek jera untuk saya sendiri gitu? Dari Bapak dulu ya? Cukup memberi efek jera kepada orang yang bersangkutan, kan? Malah ada satu peristiwa yang memang saya diundang langsung oleh hakim untuk menghadiri itu. Kebetulan ini sudah yang bersangkutan ini mendekati saya. Pak, saya itu hanya main-main baru, keluhannya, terakhir kali ini saya mau ini saya melihat ekspresinya Bapak jadi takut ya. Keluhannya ini sepertinya memang sangat ngegas sekali gitu ya. Ini saya mau mengirim SMS yang segala macam ini. Jadi biar siapapun yang mau ngirim SMS, saya tidak mau tangkap. Dan apapun yang terjadi, saya mau diam katanya ini bahasa. Jadi itu yang memang betul-betul Pak, betul memberi efek jera. Ya. Nah, yang belum menerima akibatnya ini, sesuai penyampaian dari para penyidik itu banyak sekali. Ini harus hati-hati Pak, ini harus hati-hati. Ya, harapan anjuran saya berhenti saja supaya jangan sampai terlanjut ke orang lain karena sudah terbiasa. Oh, tidak ada tangkapan ini, kirim lagi. Ya, itu yang dijaga. Itu Pak. Jadi itu yang memang kita benar ya, memberikan efek jera ya. Efek jera. Malah ada yang mengaku secara langsung ke saya, sudah tidak mau lagi saya, pokoknya apapun saya hanya baca saja, sudah apapun yang terjadi. Jadi itu yang ada beberapa orang yang sudah menyampaikan saya, sudah Pak, tobat saya. Tobat ya, tobat main sosial media gitu. Kalau dari Ibu sendiri nih pendapatnya bagaimana? Bagus kalau ada yang efeknya sampai jera seperti itu ya. Tapi kan ada juga mungkin yang dari yang Bapak sampaikan itu juga saya berpikir mungkin baiknya kasus-kasus seperti ini diviralkan begitu, supaya orang tahu ternyata ini ada bisa berdampak hukum. Kalau misalnya begini, ada satu kasus yang berhubungan dengan sosmed, ada misalnya membuat kesalahan ya. Iya, ada bahasa-bahasa yang digunakan tidak pas, kemudian ada penuntutan, kemudian berakhir di ranah hukum. Mungkin sebaiknya kasus seperti itu di blow up, viral begitu sehingga orang tahu. Tidak boleh begini, tidak boleh ini ada hukumnya. Ini contohnya dia ini dapat hukuman gara-gara bicara sesuka hatinya di sosial media. Cuman selama ini kan kita jarang sekali mendapatkan informasi itu. Tentunya ini bagi pengguna sosial media juga ya sangat kurang informasinya bahwa ada hukum yang seperti ini. Kalau memang ada contohnya, berarti kan mereka bisa belajar betul ini. Istilahnya orang Gorontalo bilang betul ini. Jangan begitu kan ya. Jangan main-main ya, jangan main-main, semua ada ini. Bukan sekedar, bahkan kita berpikir mungkin bullying mungkin yang ini. Ternyata ada kata-kata yang bahkan bercanda pun bisa dibawa ke ranah hukum, sehingga memang harus sangat hati-hati. Jadi ini sangat perlu diperhatikan sekali ya, cara menggunakan sosial media. Ada lagi nih Bu, bagaimana tanggapan dari narasumber ya Bapak dan Ibu menanggapi kasus permasalahan orang yang sedang bertikai dan tanpa sepengetahuan mereka ada yang merekam kejadian tersebut secara anonim. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sedang bertikai nih, memperdebatkan sesuatu, tapi tanpa sepengetahuan Bapak dan Ibu saya rekam nih, gitu. Terus apakah orang ini saya bisa dilaporkan atau tidak? Apakah ini termasuk dalam pencemaran nama baik atau tidak? Mungkin dilihat dari logistiknya dulu. Itu termasuk, termasuk. Jadi walaupun tidak ada nama, tidak menulis nama, tidak menulis nama, nomor itu yang dilacak terus. Oh, nomornya si Anu, Nah, kecuali dalam percakapan itu tidak pernah menyebutkan nama. Misalnya
saya menjelekkan bapak, tapi saya mau hanya dalam bentuk sindiran, tidak menyebutkan nama yang bersangkutan, tidak boleh. Ada juga yang dibawa ke saya katakan, oh ini Pak, mohon maaf Pak, ini tidak disebutkan namanya siapa ini. Tidak jelas ya Pak? Tidak jelas siapa yang dituju ini. Karena dalam salah satu pertanyaan di BAP itu, ya kalau demikian penjelasan Bapak, siapa yang dituju dengan kalimat-kalimat itu? Nah, jadi saya tidak bisa. Itu salah satu pertanyaan. Nah, kalau di atas memang sudah jelas siapa yang pelakunya, saya katakan si Anu. Yang dia katakan ini begini, kata-katanya ini begini menyimpulkan semua. Siapakah yang merasa, apakah kalimat-kalimat biasa di atas itu bisa menyerang kehormatan si pelapor? Itu pertanyaan. Pak menyerang? Karena memang itu benar, saya katakan ya memang menyerang Pak. Di situ itu anunya itu. Ya seperti itu pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Dari pengguna sosial media sendiri, kalau misalnya tanggapan deh ya dari Ibu ya, kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu, kira-kira apakah dia bisa ya untuk dikenakan hukuman seperti itu? Kalau itu sampai kejadian, pertama saya tidak akan melakukan itu pada orang lain, dan kalau sampai itu kejadian pada saya akan melapor tentu saja. Karena urusan saya dengan orang lain itu kan adalah urusan pribadi yang tidak perlu dipublikasikan begitu. Orang yang mengambil informasi itu sementara dia sendiri bukan wartawan dan ini bukan di dalam ranah harus diberitakan ke banyak orang, kemudian disebarluaskan, ini kan bisa merusak banyak hal ya. Dan tentunya menurut saya, walaupun saya tidak terlalu paham apakah ada, tapi menurut saya mungkin ada aturannya bahwa tidak bisa sembarangan dilarang ya. Ini sama dengan membajak ya privasi orang lain. Dari pihak IT itu. Oh iya, undang-undang IT juga IT ya. akan kena itu. Nah, yang ditanya itu orang ahli IT. Iya benar-benar kena undang-undang IT Pak ya. Karena bahkan kalau kita membagi informasi ini juga hati-hati untuk semua ya. Saat kita membagi informasi di sosmed termasuk menggunakan gambar, biasanya kan kita mau supaya gambarnya cantik begitu kita ambil gambar yang sudah jadi ada di Google misalnya. Oh iya. Itu tidak bisa sembarangan langsung kita taruh ya. Harus kita ada kasih ada acknowledgement begitu bahwa gambar ini diambil dari siapa, website mana seperti itu. Karena itu sama dengan ya plagiasi dan seterusnya. Plagiasi tidak ya. bisa ya. Banyak banget ya. Dan ini juga kurang disadari oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang terdidik misalnya yang educated begitu. Saya lihat mahasiswa bahkan orang yang ya orang bekerja itu kan mereka semua punya latar belakang pendidikan yang baik, tapi seringkali juga mereka ada sih satu dua saya lihat asal membagi informasi gambar dan seterusnya tanpa memberikan informasi ini gambar diambil dari mana. Banyak juga ya yang menggunakan misalnya nih gambar-gambar quotes apa sih dan lain sebagainya, menggunakan hak milik seolah itu miliknya sendiri istilahnya di-cut gitu, siapa penulisnya di-cut, itu kan sama dengan plagiarisme ya, jadi tidak bisa. Tidak bisa. Dan nih saya ingin sedikit nih tips dari Ibu sebagai pengguna dan juga Bapak sebagai pemerhati bahasa. Kalau dari Ibu sendiri nih, kira-kira untuk remaja ataupun anak-anak ya, standar sosial media, pemilihan sosial media yang akan digunakan ini baiknya seperti apa Bu? Apakah ada remaja ini sebaiknya sosial media yang seperti ini deh yang digunakan, kalau untuk anak-anak yang seperti ini aja deh gitu. Kalau dari Ibu sendiri? Sebenarnya benar-benar sesuai kebutuhan ya, karena bahkan mereka sendiri sudah menentukan, memilih. Saya berpikir misalnya saya menggunakan Facebook, ternyata banyak mahasiswa saya tidak menggunakan itu karena menurut saya lebih kece ini lebih bagus ini. Jadi mereka sebenarnya sudah menentukan apa yang pas untuk mereka. Mau apapun saya tidak bisa bilang bahwa ada yang paling bagus untuk siapa. Batasannya tidak ada ya. Yang paling penting adalah kita cerdas menggunakan ini, tahu benar ini apa dan bagaimana menggunakannya dan apa manfaatnya untuk kita dan orang lain ya. Dan kita juga punya batasan dengan kehidupan orang lain begitu. Jadi walaupun ini adalah ruangan kita, rumah kita, tapi saat kita memposting sesuatu itu akan dinikmati oleh banyak orang, sehingga kita memang harus hati-hati. Tetap harus hati-hati ya. Dari Bapak sendiri gimana tanggapannya? Ya, memang ini pertanyaan ini memang gampang-gampang susah. Memang untuk membatasi itu ya kan. Nah, kecuali orang yang memang punya pendidikan, dia bisa membatasi. Tapi anak-anak, aduh. Jadi perlu pengawasan ya. Nah, itulah jadi peran orang tua. Tapi memang susah juga, ya kan? Susah juga karena ya tadi itu pengiriman pesan itu tanpa seleksi itu di situ persoalannya. Nah, sehingga dikhawatirkan oleh orang tua sekarang ini
anaknya itu jasadnya di dalam kamar, Jasadnya rohnya di luar. rohnya di luar ya. Sama dengan di kelas Pak ya. Iya. Iya, mereka ada di kelas. Mahasiswa kita kelas. ada tapi Ada, tapi Aduh, saya juga nih kalau Ya. kalau lagi belajar, raga saya di dalam, di pikiran saya Ayo, kadang ini sosmed saya nomor gimana ya, pokoknya. sosmed saya. ya kadang-kadang ada mahasiswa yang suka posting dia lagi di kelas lagi belajar ini dan pas saya baca kamu tidak belajar, kamu malah posting. jadi seperti itu. Ini jejaknya benar-benar kelihatan nanti. Memang susah. Ya. Jadi memang pemilihan Oke, yang baik dan pemilihan, benar oke. seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Dan pastinya saya akan memberikan informasi ya, yang sebelumnya teman-teman belum pernah dengar ya. Mungkinkah ada sesuatu yang baru? Dan sebelum itu, setelah pariwara berikut ini, hanya di UNG TV. Mau masuk kampus tapi masih bingung cara daftarnya? Gampang kok, langsung buka situs pendaftaran utbk.sbmptn.ac.id untuk mendapatkan username dan password, lalu mengunggah pas foto dan mengisi data untuk mendapatkan slip pembayaran UTBK. Melakukan pembayaran di Bank Mitra selambat-lambatnya 1 kali 24 jam, lalu login kembali ke laman pendaftaran untuk mencetak kartu peserta UTBK. Lalu mengikuti UTBK sesuai dengan pusat UTBK PTN yang dipilih. Setelah mengikuti UTBK, peserta membuka situs pendaftaran .sbmptn.ac.id untuk mengisi biodata, memilih jurusan atau program studi, serta mengunggah dokumen sesuai dengan persyaratan. Gimana? Gampang kan? Selamat mendaftar! Iya, terima kasih teman-teman karena masih tetap ya menyaksikan live dan juga postingan pada sore hari ini. Pastinya di sini ya, saya tidak lagi berbincang-bincang mengenai media kita atau tema kita pada sore hari ini. Saya akan menjelaskan atau memberikan informasi kepada teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah bahwa di akun sosial media kita itu tentunya untuk besok ya, di episode kali ini kita akan mengadakan kuis yang pastinya akan memberikan ya tips kan, jadi tips karena saya dari tadi saya nanyain tips-tips mulu ke bawah deh. Akan memberikan hadiah yang sangat menarik ya tentunya. Jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram yaitu UNG.tv, karena syarat untuk mengikuti kuis pun harus memfollow Instagram kami yaitu UNG.tv. Dan juga untuk teman-teman jangan lupa ya, hari ini merupakan jangan dulu deh dikasih tahu. Saya minta dulu tanggapan dari, bukan tanggapan ya, closing statement dari Bapak dan juga Ibu mengenai pembahasan kita pada sore hari ini. Entah itu pesan-pesan dan juga penyampaian untuk teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah. Mungkin dari Ibu dulu deh, Ibu Novi. Closing statementnya gimana? Ya, jadi jadilah pengguna sosial media yang cerdas. Ingat bahwa akun sosial media itu adalah seperti rumah kita, sehingga kita harus bisa memfilter ya apa saja postingan yang akan mampir di beranda kita atau apa yang akan kita sampaikan ke luar. Terima kasih. Iya, dari Bapak. Ya. Jadi media sosial ini disiapkan ya, sangat berguna, bermanfaat bagi kita. Oleh sebab itu, marilah media ini kita gunakan, kita manfaatkan sebaik mungkin dengan cara ya hati-hati menggunakan. Ya, terutama mengirim berita yang palsu, berita yang menyinggung perasaan orang. Tapi yang sebaiknya itu adalah ya berita-berita yang bersifat mendidik. Apalagi kalau di kalangan mahasiswa, ya tentu kita ya berbicara yang ilmiah lah, ya ilmiah. Tetapi juga jangan selalu ilmiah terus, ya toh. Tetapi ada juga kalimat-kalimat yang sifatnya iseng-iseng, tetapi di dalamnya juga ada unsur pendidikan. Ya, jadi itu harapan saya, harapan kami sebagai ya terutama ya teman-teman pengguna media sosial. Saya kira seperti itu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, tetap menggunakan sosial media dengan baik dan benar. Tentunya pemilihannya, penggunaan kosakatanya harus tetap baik dan benar. Karena sedikit saja kesalahan apabila orang lain atau menyebabkan orang lain merasa tersinggung, kita bisa diproses berdasarkan jalur hukum. Dan informasi untuk teman-teman yang ada di rumah bahwa pembahasan kita pada sore hari ini bisa didiskusikan langsung bersama narasumber kita yang sebagai pengajar ya di Fakultas Sastra dan Budaya, dan juga bisa di-download melalui laman elearning.ung.id
unng.ac.id atau yang sering disebut dengan Sekolah Rakyat Universitas Negeri Gorontalo. Sekali lagi melalui elearning.ung.ac.id hanya dengan syarat Anda telah meregistrasikan diri Anda terlebih dahulu. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada narasumber kita, Ibu dan Bapak, karena telah menyempatkan hadir ya dan memberikan informasi yang sangat mengedukasi kepada teman-teman dan saya tentunya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang masih menyaksikan live dari beberapa menit yang lalu. Ini saya sering tipe nih kalau penutupan kayak gini ya, sering banget gitu kayak groginya terakhir-terakhir. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman, dan jangan lupa juga untuk terus pantengin sosial media UNG TV karena pada sore hari ini merupakan episode terakhir ya. Jadi hari ini adalah episode terakhir nih Bu Pak di COVID Talk Series ya. Jadi mungkin akan ada informasi-informasi dan juga program-program terbaru dari tim UNG TV. Sehingganya saya tidak bosan-bosan menyampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah untuk pantau terus sosial media UNG TV dan tentunya juga di Instagram ung.tv. Dan juga saya Andika Witana pamit undur diri mewakili seluruh kru yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa.